Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau masuk dalam hadirat. Pakai kami Tuhan Yesus, urapi kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami, Jesus. Haleluya. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Akan kembali pujian ini, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan, ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus, kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita. Kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Akan kembali pujian ini. Kita katakan, kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesus Engkau baik, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, haleluya. Oh, kemenangan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini Bapa, haleluya. Sembah Yesus, sembah Dia, tinggikan namanya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, Yesus, haleluya. Kami bersyukur buat penghiburan-Mu Tuhan, Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Inarararararabaya sigalalabaya sane, inarararararabaya sane. Jesus, haleluya, haleluya. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu Bapa, kami rasakan kebaikan-Mu, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, Bapa yang hidup, Allah yang kekal, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, kami sembah Engkau. Engkau yang memberi yang terbaik bagi kami Bapa, Engkau yang menghibur kami Tuhan, Engkau yang membangun hati yang luka, haleluya. Oh, Engkau Allahku, Engkau Rajaku, kemenangan-Mu terjadi di tempat ini, kemenangan terjadi di tempat ini Bapa, kesembuhan terjadi di tempat ini
ibadah kami dari awal setengah hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang pimpin musik kami, pujian kami. Sebab kami tahu Tuhan di atas pujian kami Engkau bertahta. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan, pengurapan daripada surga turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang dalam perjalanan dan tidak dapat hadir. Engkau berkati mereka dimanapun berada. Untuk hari ini Tuhan, biarlah kami bersuka cita, biarlah kami mendapat berkat yang luar biasa daripada surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berkemenangan, kami menambahkan lebih dari pemenang. Kami memulai ibadah kami dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Yesus, haleluya. Coba yang di belakang maju kita yuk, karena banyak saudara kita tidak datang. Diberi kuasa ya. Kita angkat pujian kita katakan, ku diberi kuasa. Yes. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Diberi kuasa Raja mulia, taklukkan musuh, menaklukkan musuh, dibawakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila ada bersamaku, jangan jadi lawan. Sungguh besar Tuhanku, Engkau bisa hidup. Banyak teman-teman kita tidak hadir ini ya. Kita akan kembali pujian kita katakan terima sukacita surga. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada sukacita surga turun atas hidup kita. Haleluya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima.
kita katakan karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Akan kembali pujian ini dengan segenap hati kita katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pandang Yesus, katakan karya yang terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar, amin. Yesus, Jesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Pengorbananmu yang selama
berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat hari Minggu yang indah buat kami Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sebagian dari perkataan-Mu untuk kami Bapa. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau yang berbicara buat kami Bapa melalui hamba-Mu ini. Kau juga yang berkati hamba-Mu supaya semua perkataan dan keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ada yang mau kesaksian? Oh. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berbahagia buat kita semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sebagai kesaksian saya ya, di daerah kota-kota yang besar seperti kota Medan, termasuk besarlah kota Pematang Siantar juga ya. Saya dari penanggulangan HIV/AIDS, di bidang penanggulangan HIV/AIDS. Jadi segala penjuru kita tempuh karena di mana-mana sudah menularkan HIV/AIDS. Jadi kita satu orang sosial dari HIV/AIDS. Dan daerah Kabanjai ini juga ada rekan kita di sini dari penanggulangan HIV/AIDS. Oleh sebab itu yang ingin saya saksikan di sini, di mana kalau sudah ada terkena virus HIV/AIDS, baik itu orang tua, baik itu kakak, saudara, semua akan menjauhi orang yang terkena HIV/AIDS. Nah, itu yang banyak juga sudah dalam keimanan itu ya. Tetapi yang namanya sudah tahu bahwasanya ada penyakitnya itu HIV/AIDS, baik itu dari dalam keluarga sendiri, anak sendiri, adik sendiri, ataupun sanak saudara sendiri, itu pasti dikucilkan, tidak berani, tidak ada kasih. Nah, kebanyakan yang kita sudah merangkul atau membopongnya, menjamahnya supaya dia kuat, supaya dia sehat kembali seperti manusia yang semula. Setelah mereka sehat semua, mereka itu banyak yang dendam karena dia sudah merasakan sewaktu dia merangkak, tidak bisa lagi duduk, tidak bisa lagi berdiri. Orang tua sekalipun menjauhi, menendang, tidak boleh di rumahnya, keluar. Nah, disitulah dia, ya kita nggak salahkan juga secara manusia ya, bahwasanya dia dendam kepada orang tuanya, kepada adik-adiknya setelah dia sembuh. Nah, yang saya saksikan di sini seperti HIV/AIDS itu sebenarnya tidak menular dari segala bidang. Walaupun kita satu piring itu tidak menularkan, walau satu tempat tidur, walau satu cangkir untuk minum itu tidak menularkan. Hanya 3 secara penularan HIV/AIDS itu secara langsung. Luka, masuk darah yang virus HIV ke luka itu semua secara langsung dan menyusui. Hanya 3 lebih berbahaya penularan daripada TB. Kalau TB 2 jam dia masih berkeliaran terus virusnya. Tetapi kalau HIV/AIDS tidaklah ditakutkan sekali untuk penularannya karena hanya 3 cara penularannya. Oleh sebab itu apabila ada teman kita yang kita tahu terkena HIV/AIDS, janganlah dijauhi, jangan dikucilkan, dirangkul dengan penuh kasih yang dari Tuhan Yesus. Karena kita sangat
merangkul ya orang yang HIV/AIDS, mulai dari berapa provinsi seluruh Indonesia kita ada penanggulangan HIV/AIDS. Di mana daerahnya info saja, kita akan ada teman-teman dan rekan di sana untuk kita kontak dimanapun itu tempatnya. Apabila ada yang HIV/AIDS di Kalimantan atau provinsi mana, info kita pasti akan kontak rekan kita di sana untuk dapat merangkul mereka dan tetap menguatkan mereka. Semoga semuanya dapat sembuh sih, nggak sembuh, nggak pernah HIV/AIDS itu sembuh. Dia hanya memakan obat seumur hidup, hanya menekan virus. Dengan adanya kita anak-anak Tuhan, supaya mereka kuat dan dapat bertahan hidup di dalam Tuhan. Jangan semua kita mengucilkan, itu aja. Namun untuk sembuh tidak ada. Terpuji Tuhan, kita semua dapat bersatu untuk merangkul semua dan memutus tali penularan HIV/AIDS di semua daerah. Itulah kesaksian saya. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dilihatin jangan takut pula aku jadi. Jadi Mauda ini dari mana Mak? Siantar ya? Kisaran apa? Siantar kan? Siantar. Jadi aku pertama kali ketemu Mauda ini, aku agak takut karena mukanya serem kali. Ya jujur aja ya kan. Terus aku kan gak kenal waktu aku pertama kali pulang ke sini. Aku berapa hari kemudian aku ketemu Mauda ini, dia sama Abang Satria ya? Surya, Bang Surya. Jadi Bang Surya pun besar juga badannya kan. Ini apa ini aku pikir kan. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, Bang Surya itu pun baik juga ternyata. Mama ini pun baik. Tadi pun dia bantuin masak. Dia yang masak. Oh, marah Kak Bika. Jadi tadi pun bantuin masak. Jadi inilah mama udaku yang dari Siantar. Nah, hari ini kita mau belajar seperti biasa, tapi aku udah nyediain satu hadiah buat orang yang bisa mereview ulang khotbah yang kemarin. Ada yang bisa? Siapa aja boleh? Aku punya hadiah. Ada? Hadiahnya langsung. Nggak nunggu besok, nggak nunggu seminggu depan, langsung ada hadiahnya. Ada yang bisa? Ini membuktikan kalian apakah kalian mendengarkan semalam atau tidak. Ada yang bisa? Ya minimal arti doa lah, minimal lah. Gak ada yang bisa? Gak ada yang bisa? Kak Pika ada? Gak juga? Oh, Kak Pika bisa. Bulan? Sebenarnya bisa, tapi hadiahnya apa kan? Pasti enak hadiahnya. Beneran, hadiahnya enak. Aku kan kalau kasih hadiah gak pernah gagal kan? Nanti permen. Gak mungkin. Gak pernah gagal aku kasih hadiah. Pasti besar hadiahnya. Di atas 20.000 harganya. Wow. Di atas 20.000. Ada yang bisa? Doa adalah anak kita beratraksi langsung. Salah. Kalau kemarin Ada benernya. Tapi masih bisa lebih bener lagi. Ayo apa? Gak ada yang bisa? Mila kemarin catat loh. Ya udah, maju aja. Gak apa-apa, maju aja. Iya, ini dikasih 20.000 langsung maju. Nanti hadiahnya kita bagi-bagi. Udah ditembak tadi. Shalom untuk kita semua. Sedikit yang aku kutip dari khotbah minggu lalu itu, kita berdoa itu jangan seperti orang munafik, dan doa itu tidak boleh bertele-tele. Kalau kita ingin menyampaikan curahan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Misalnya doa kita ke kamar, menangis sekuatnya atau apapun permasalahan kita itu, doa dengan sungguh-sungguh, berbicara kepada Tuhan. Intinya ya doa itu nggak perlu yang bertele-tele, itu diulang-ulang atau seperti orang munafik lah katanya. Mungkin itu aja yang aku. Amin. Terima kasih.
Jadi Superqueen itu harganya 28.000. Di atas 20.000 kan. Jadi minggu depan mama yang khotbah. Bisa juga ya. Minggu depan pun bisa juga. Tetap ada hadiahnya kita bikin. Jadi kalian harus memperhatikan khotbah. Jangan nanti cuman datang duduk diam pulang 3D 1P. Datang duduk diam pulang ya. Nggak dapat apa-apa ya. Kalau adanya kayak gitu saya pernah kan sama kita. Wah, mahal loh itu loh. Minggu depan kita bikin hadiahnya mobil-mobilan. Oke, kamu udah Bang? Ini ya, minggu lalu itu doa apa sih? Tadi itu bukan interaksi sebenarnya. Ada benernya, cuman ada yang lebih benar, yaitu cara kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu doa. Lanjut Bang. Dan benar kata Kak Pika tadi, doa itu jangan kayak orang munafik. Itu gak kelihatannya, karena merah layar itu M yang orang munafik lanjutannya. Terus ada ayatnya, ini ayatnya kemarin tuh minggu lalu, refresh ulang. Udah dapet ya. Terus lanjut lagi, jangan bertele-tele, ini dia. Doa itu sendiri-sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Terus ini ayatnya, lanjut lagi Bang, gak usah bertele-tele. Dan ini ayatnya. Jadi itu ada di Matius 6 ayat 5, 6 dan 7. Itu cara doa yang benar gitu. Nah, kita masuk sekarang. Oh ya, satu lagi. Doa itu jangan dijadikan sebuah kewajiban atau sebuah keharusan, tapi jadikan doa itu kebutuhan, harusnya itu. Ya kan Bang di situ ya. Oke, lanjut. Jadi kalau hari ini kita belajar doa sama dengan kekuatan. Udah dapat semua? Apa? Alkitabnya udah ada semua? Oke, doa sama dengan kekuatan. Tanpa doa kita nggak? Ya. Pernah ngeliat orang main di gym? Dia kalau nggak nge-gym, badannya itu lebar itu kayak jatuh gitu loh. Aku punya teman di Jakarta, dia tuh dulu nge-gym kali, badannya jadilah berotot, besar, kuat, pasti kuat lah orang nge-gym. Tapi setelah kami ketemu lama kemarin, badannya itu jadi besar. Kenapa? Karena dia nggak nge-gym lagi. Jadi ototnya itu kayak udah jadi daging gitu, melebar badannya. Nah itulah kalau juga sama dengan kita, kalau kita kurang berdoa, kekuatan kita jadi kurang. Makanya dalam doa udah pasti ada kekuatan. Oke? Di dalam doa ada? Minggu depan ditanya lagi nih. Oke. Kayak Elia sama 450 Nabi Baal. Elia berdoa, ini minggu lalu juga kan? Ingat ya? Ingatnya kenapa tidak maju? Aneh kalian ini. Ingatnya. Elia versus 450 Nabi Baal. Nabi Baal 450 berdoa sama sama dewanya, api nggak turun-turun. Elia sekali berdoa, api langsung turun, langsungan. Bukan padam ulang, padam ngeri. Turun apinya. Itu perbedaannya dia. Ada lagi? Tahu doa Yabes? Tahu nggak doa Yabes? Sering kita nyanyikan. Kiranya di aku. Next, coba buka 1 Tawarik 4. 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10 itu masih di perjanjian lama. 1 Tawarik 4 ayat 10. Udah dapat semua? Jadi kita baca sama-sama ya. 1 Tawarik 4 ayat 10. 1, 2, 3 yuk. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. tahu nggak kalian Yabes ini siapa? Yabes ini dia cuma diceritakan di perikop ini, di pasal 4 ini. Yabes ini lahir itu mamanya aja udah sakit rasanya. Arti Yabes itu dia yang sangat sakit gitu, sangat menyakitkan. Lahirnya aja sakit kali, melebihi dari semua orang, kata di Alkitab. Jadi Yabes lahir, mamanya sakit kali, lebih sakit dari kita yang lahir. Dia paling parah lah. Lahir pun dia, tumbuh besar pun sakit-sakitan, benar-benar sakit-sakitan, nggak pernah sembuh, ada aja sakitnya. Akhirnya si Yabes doa sama Tuhan, ini doanya. Tahu nggak hebatnya cerita di Yabes ini? Dari semua saudara-saudaranya, dia yang paling dimuliakan, katanya di Alkitab.
Dari semua saudara-saudaranya cuma Yabes yang dimuliakan. Namanya cuma yang dicatat di dalam Alkitab. Doanya ini aja cuma singkat, padat, jelas. Cuman itu aja doanya. Segampang itu. Jadi dia nggak sakit lagi. Bahkan katanya kan memperluas daerahku katanya kan. Berarti dia punya daerah yang luas sebenarnya. Dari semua saudara-saudaranya. Itulah Yabes. Jadi jangan nanti kalian nyanyi kiranya memberkati aku, tapi nggak tahu ceritanya apa. Iya kan? Siapa sih Yabes ini? Dua Yabes. Tapi Yabes nggak tahu siapa. Taunya Yabes si tebu, Yabes sepiring. Iya, Yabes nenggolan. Itu polisi tuh dia apa? Dengar ya. Ya kan? Nyanyi, cuma hafal kan lagunya kan? Tapi tahu ceritanya nggak? Nggak kan? Agak serem sebenarnya. Itu Yabes. Itu yang pertama. Yang kedua, Markus 11 ayat 20 sampai 26. Ini cerita tentang Yesus dengan pohon ara. Coba buka Markus 11. Sebenarnya kemarin minggu lalu pun aku udah singgung dikit ayatnya. Jadi di Markus 11 ini Yesus ngomongin tentang pohon ara. Pohon ara itu salah satu pohon yang paling terkenal di daerah Israel. Siapa? Oh, Mama udah pernah lihat ya pohon ara ya? Jadi katanya pohon ara ini salah satu penunjang kehidupan orang Israel. Tanpa pohon ara mereka nggak bisa hidup. Karena pohon ara ini salah satu tumbuhan yang bisa hidup di padang gurun. Jadi kalau mereka jalan ke padang gurun, makanya dari situ. Ya, di sini Tuhan sebelum cerita ini Tuhan itu ngutuk pohon ara, tahu ya ceritanya? Ya kan? Waktu Tuhan lapar, Tuhan mau datang, padahal ini pohon aranya rimbun kali. Bisa dibaca nanti dua perikop di atas lah. Yesus mengutuk pohon ara. Kalau yang di Alkitab pasti ada tulisannya. Iya, ayat 12. Jadi Tuhan itu lapar kali. Terus dia ketemu di ada pohon ara, rimbun. Kayak pohon Natal kita itulah. Yang udah bulan apapun, bulan apa ini? Bulan Juli pun masih rimbun aja di situ. Orang udah lewat Natalan dia masih di situ aja. Rimbun kali kan? Hijau. Hijau dia. Hijau kali udah pasti berbuah nih pasti kan. Pikir Tuhan. Dicari. Ternyata kalau kita ke pohon ara itu katanya nyari buah itu memang harus ke dalam gitu. Karena daunnya tuh rimbun kali, banyak kali daunnya. Jadi harus dicari. Jadi kebayang gak Yesus nyari sebenarnya? Karena udah lapar. Bayangin kok kita nih jadi manusia udah lapar kali. Kok nggak ada ya? Nggak ada nih pohon ara buahnya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Bukan kukutuk katanya. Nggak ada satupun orang yang bakal makan dari hasil buahmu katanya. Itu hari itu, malam hari ini dia ngomong. Terus dia khotbah, pulang dari khotbah malam-malam dia balik lagi ke arah situ, Betania namanya. Kalau kalian baca coba kita baca deh, biar masuk. Setelah dia ngutuk, nih masuk di ayat 20. Dah, nanti kita gantian aku 20, baru kalian 21 gitu-gitu ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal ia bimbang hatinya, tidak percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26 sama-sama kita 1, 2, 3 ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan. Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi habis Tuhan dari Betania itu
Itu malam-malam ceritanya. Dia habis khotbah malam, keluar dia dari tempat khotbahnya, kayak ini udah malam. Jadi dia pergi ke tempat peristirahatnya yang pertama. Sebenarnya dia udah ngelewatin pohon ara itu, tapi karena malam nggak kelihatan kan. Pagi-pagi murid-muridnya ngeliat lagi nih pohon ara itu yang ayat 11 ya, 20. Ayat 20. Tuhan lihat pohonnya udah kering sampai ke akar-akarnya. Padahal Tuhan cuma bilang apa? Tuhan cuma bilang nggak ada lagi yang makan buahmu. Dia nggak bilang kering kok sampai aku, nggak. Tapi benar-benar kering sampai akarnya. Itu sebenarnya membuktikan kalau untuk orang yang udah lepas dari Tuhan itu berbahaya loh. Dia bisa kering sampai akar-akarnya. Makanya ketika kita berbuat dosa, kadang kita berpikir, udahlah jauh aja aku dari Tuhan ya. Kayaknya nggak perlu lagi aku sama Tuhan. Kayaknya aku jorok kali, aku hina kali lah. Jadi Tuhan kayaknya nggak perlu lagi sama aku. Akhirnya kita kering sampai akar-akarnya. Itu yang membuktikan. Itu yang ngomong Tuhan sendiri. Membuktikan kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak berbuah aja, akar kita pun kering. Nah, balik ke doa. Coba buka. Doa akan memiliki kekuatan ketika kita ayatnya. Baca coba satu orang. Ayat 11 tadi ayat 22. Kak Eca coba. Yang tadi yang membaca tadi ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Percayalah Kepada Allah. itu kata-kata untuk iman. Percayalah kepada Allah. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus sebelum percaya, nanti ada lagi bahannya di bawah. Tapi yang pertama kita harus percaya dulu sama Allah. Oke? Percaya dulu sama Allah. Kalau kita nggak punya iman dalam doa kita, doanya nggak jadi apa-apa. Doanya nggak punya kekuatan. Sama kayak kita ngobrol aja. Ya udah ngobrol aja, kayak doa makan. Doa yang langsung dijawab Tuhan kan doa makan ya. Ya kan? Bapak aku mau makan, langsung ada makanannya di depan. Sama doa tidur, walaupun kadang lupa, langsung ketiduran itu pasti. Itu doa yang langsung dijawab. Sama doa Petrus. Tahu nggak doa Petrus apa katanya? Tahu nggak kalian? Doa paling singkat di Alkitab. Doanya Petrus, muridnya Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah aku. Waktu dia mau tenggelam, waktu dia lagi jalan sama Yesus, Yesus jalan di atas air, dia mau ngikut. Apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Langsung dijawab sama Tuhan, jadi langsung ditangkap sama Tuhan. Pendek aja tuh. Sama kayak kita doa makan, Tuhan, kau tahu apa yang ku mau makan ini nak, Tuhan. Amin. Oh, ada yang doa kayak gitu ya? Atau kadang gini, wih, lupa doa. Pernah gitu kan? Doa lagi. Kalau aku kalau kelupaan, Tuhan, ya berkata Tuhan. Kadang udah lapar kali gak sadar ya, kadang gitu. Jadi doa itu harus beriman dulu, punya iman, baru dia punya kekuatan. Yang kedua, gunung pun bisa berpindah ketika kita berdoa. Coba ayatnya. Kan mungkin kata-kata ini mungkin sepele kan, kayak mana mungkin gunung Sinabung pindah ke gunung Sibaya, bisa nggak sih? Susah itu Tuhan. Coba baca dulu. Coba Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi mungkin kita pikirnya ini Tuhan asal aja mungkin ngomong, dia aja belum pernah membuktikan kalau dia bisa mindahin gunung, ya kan? Nggak ada mujizat Tuhan mindahin gunung kan? Ada nggak sih? Nggak ada kan? Jadi kayak gini, nggak mungkin lah. Tuhan nggak mungkin bisa mindahin gunung. Bisa kita mindahin gunung Sinabung sini gunung Sibaya, sini gunung Sibuatan, 3 berjejer. Kan nggak mungkin kan? Iya kan? Iya kan? Iya kak? Nah itu salah kalian, aku punya bukti. Ini gereja Makatam di Mesir. Disebut juga gereja sampah. Coba bang, ada gambarnya aku taruh. Nah ini, siapa yang pernah ke Mesir? Ada 2 jalan menuju ke Yerusalem kalau kita ikut tur. Yang pertama lewat Turki, yang kedua lewat Mesir. Kalau ke Mesir pasti ngelewatin gereja ini. Ini namanya gereja sampah.
gereja Santo Petrus apa gitu, lupa aku. Jadi ini gereja dulunya bukit. Di zaman 30 atau 40 sebelum Masehi, Mesir itu sebenarnya orang Kristen Ortodoks dulunya. Jadi semua Kristen Ortodoks yang doanya kayak masih kayak orang Muslim, sama, hampir sama doanya. Cara berdoanya pun hampir sama. Nah, mereka itu yang menguasai Mesir dulu, Kristen Ortodoks namanya. Kemudian perang lah, masuklah orang Muslim. Perang, akhirnya yang Muslim yang menang. Tapi sama Santo Petrus ini, atau lupa aku namanya. Jadi pemimpin Muslim sama pemimpin Kristen Ortodoks ngobrol. Si pemimpin Muslimnya bilang gini, kalau dia kebetulan paham juga Alkitab. Dia bilang gini, di Alkitab ada bilang, kalau imanmu sebiji sesawi kau bisa mindahin gunung, katanya. Sama si Petrus ini, nanti bisa cari gereja Makatam ini, bisa dicari di Google. Katanya bisa kayak gitu, coba buktikan katanya. Kalau bisa kau buktikan, kalau kau nggak bisa membuktikan, kalian harus pindah agamanya. Atau, gak usah pindah, boleh kalian tetap agama kalian itu, tapi keluar dari Mesir. Atau yang ketiga, kalian boleh di sini, kalian boleh jadi orang Kristen, tapi kalian mati. Jadi dikasih 3 pilihan. Jadi si Santo Petrus ini bingung dia. Bukan, Abraham, sorry. Pastor Abraham namanya. Si Abraham ini bingung, aku harus ngapain ya? Bahaya juga nih, kalau nggak kejadian. Ini kan bahaya nih. Terus dia akhirnya berpuasa sama paus, sama uskup-uskupnya semua, puasa di 3 hari. Terus doa dijawab sama Tuhan. Adalah hal-hal yang harus dilakukan. Dia ketemu sama si Petrus ini. Udah. Terus akhirnya dalam 3 hari dia berdoa, berpuasa terus. Akhirnya muncullah hari ketiga. Tahu kalian? Semua itu orang berdoa di dekat bukit Makatam ini. Berdoa. Tahu kalian pindah berapa kilometer gunungnya? Bukit itu 3 kilometer. Pindah langsung. Makanya bukit ini diubah bentuknya, dipahat batunya kayak gereja. Ini nyata, bisa dicari. Kalau ke Mesir pun katanya ada ini. Dalamnya pun ada, dalamnya. Next coba. Kayak gini dalamnya. Jadi batu semua, dipahat. Ini salah satu gereja paling indah di dunia. Paling bagus. Jadi kalau nanti kita punya uang, kita ke Mesir. Jangan martabak Mesir. Ini harus didatangi. Bagus bukan? Ini bukti mukjizat paling besar katanya di era modern. Dan itu semua orang Mesir itu percaya. Mungkin banyak orang nggak ngebahas ini, padahal ini bagus sekali. Ceritanya itu bagus sekali dan nyata. Itulah kalau kita berdoa dengan iman. Jadi kalau ada yang bilang, mana gunung yang bisa pindah katanya, kasih tahu ini. Mana buktinya iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung? Kasih tahu. Makatam. Ingat, Makatam. Bukan Makaro, Mabiring, Makatam. Oke? Ingat itu. Ya? Jadi kalau kalian ditanya nanti, mukjizat Tuhan mana sih? Salah satunya ini. Sebenarnya mau kita bernapas pun mukjizat Tuhan kan? Makanya kita harus berdoa pagi-pagi karena napasnya masih lengket sebenarnya. Coba nggak lengket lagi. Yang lengket infus. Itu baru doa lalap. Tuhan, lepaskanlah infus ini. Ya, sembuhkan aku Tuhan. Demam aja Tuhan Yesus. Dosaku banyak kali Tuhan. Aduh Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, sembuh. Besok lupa lagi. Iya kan? Ya kan? Sering kita gitu kan? Pas jatuh-jatuhnya, aduh Tuhan Yesus, Tuhan di apa itu, di tempat tidur. Soalnya aku kayak gitu. Aduh Tuhan, badanku sakit kali, kayaknya dosaku banyak kali Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus. Pusing kali palaku Tuhan. Kok bangasku sakit kali gigiku Tuhan. Tapi cappuccino Pak Stepan. Ya kan waktu kita sakit, waktu kita Tuhan Yesus, aduh Tuhan tolong sakit, aduh. Pas sembuh? Waktu sembuh kayaknya, oh udahlah, sembuh kok, sehat kok, besok sehat lagi kok, santai lah. Ya kan? Waduh. Jadi itulah kita di depan Tuhan kadang. Tapi ingat, kalau kita berdoa dengan iman, selalu ingat, kalau kita berdoa dengan iman, doanya pasti
punya kekuatan. Pasti punya kekuatan. Jangan sepele lah sama doa. Aku semenjak ke Jakarta, waktu sebelum ke Jakarta aku berangkat, aku tuh rajin kali berdoa pagi. Walaupun kita udah mulai kurang, tapi aku rajin kali doa pagi, baca Alkitab setiap pagi. Itu rutin lah, sampai kalau lupa kadang kayaknya ada yang ngeganjal gitu, kok ada yang kurang ya kayaknya gitu. Nah, berangkat ke Jakarta, balik dengan ke dunia-dunia yang dulu kan, wah seru nih, pulang jam 3, gak ada yang marahin kan. Jadi bangunnya jam 10. Padahal aku bawa Alkitab loh ke sana, bawa Alkitab, bawa buku. Semua aku bawa ke sana. Aku yakin aku sana pasti kuat. Wah, di sana berantakan semuanya. Udah baca Alkitab kurang, doa kurang, banyakan nongkrong, ngobrol sana ngobrol sini kan. Jadi pas pulang ke sini harus ngulang lagi, ngebentuk lagi, capek lagi. Nah sekarang baru udah mulai lagi, udah mulai bisa lagi. Dulu waktu di sana tuh kayaknya ada yang kurang aja gitu, kayak nggak enak. Aku pernah bilang di sini kalau kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, semua masalah tetapnya jadi masalah. Tapi ada satu yang pasti, kita tahu jalan keluarnya. Kita punya jalan keluarnya. Tapi kalau kita nggak berdoa, nggak baca Alkitab, masalahnya tetap ada. Tapi kita fokusnya sama masalahnya. Wah nggak ada nih jalan keluarnya, kayaknya susah kali hidupku. Kayaknya hidupku berat kali lah. Kayak capek kali hidupku. Kalau kita kurang, makanya aku bilang doa itu punya kekuatan. Doa itu punya kekuatan. Jangan sepele sama doa. Kami di rumah ini mulai sepele sama doa kadang. Jujur aja. Selalu punya, mungkin kami 1, 2, 3, 4 punya keinginan untuk doa pagi. Semua pasti punya keinginan nih, 4-4-nya. Aku gak ngomongin kalian, aku ngomongin diri kami aja. Doa pagi lah kita ya, doa pagi. Tapi gak pernah satu pun arinya. Gak kayak mobil angkot ke apa, ke Bunur Raya, Ari Ersada. Lah Ersada Arihna, KMJ, KMJ. Iya kan? Padahal cuma 4 loh kami di rumah ini. Untuk menyatukan Arinya susah kali. Apa harus ke rumah makan Rina kita? Biar Ersada Ari kita. Itulah. Tapi berasa gitu, kayaknya ada yang kurang aja. Dulu kan setiap pagi enak aja gitu kan. Pagi-pagi walaupun jam 8 udah semua bangun, kita kayaknya enak aja berdoa, main gitar. Mungkin ada pun kurasa ada yang bernazar, wah aku kalau kayak gini ku dapat Tuhan, nanti aku rajin berdoa. Atau aku rajin begini, aku nggak begini, mungkin ada kayak gitu. Tapi pas sudah dapat semua ya, kita lupa sama nazar kita itu. Kita lupa kok kita punya kewajiban untuk berdoa sebenarnya. Iya kan? Tuhan, aku pengen baguslah rumah tanggaku. Tuhan, aku pengen bagus anak-anakku. Tuhan, aku pengen bagus kuliahku, sekolahku. Bagus dibikin Tuhan. Tapi kita lupa mengucap syukur, berterima kasih, lupa kita. Padahal gampang. Caranya cuma berdoa, bilang makasih ya Tuhan. Makasih anak-anakku sehat. Makasih mamaku sehat, adik-adikku sehat, kakakku sehat, anakku sehat, orang tuaku sehat. Nggak susah tuh. Kemarin kita udah belajar kalau doa itu nggak cuma minta, ya kan? Kita curhat sama Tuhan. Apa aja yang mau kita omongin sama Tuhan. Kadang kalau kita ngomong sama manusia, mungkin mereka bikin kita kecewa kan? Sering kan? Kalian pernah kecewa nggak sama teman kalian? Sering ya. Jadi aku pernah ngobrol gini. Bahkan kadang aku pun jadi yang kayak gitu. Aku baru menyadari beberapa hari, kadang aku suka memotong obrolan orang. Padahal dia pengen cerita gitu. Bahkan semalam kayaknya aku pun ngelakuin itu gitu. Orang serius cerita, aku kayak bercandain. Mungkin dia pengennya aku kan kok Alvin gak serius ya nanggapinya gitu. Dia kecewa, mungkin dia pengen nyeritain sesuatu gitu. Akhirnya aku bercanda, mungkin dia kecewa sama aku. Mungkin sama kan, kita sering kayak gitu, mengecewakan atau kita kecewa karena orang. Padahal kita dikasih petunjuk kalau sama Tuhan gak mungkin kecewa. Jadi cerita aja sama dia. Ya walaupun kita bisa cerita sama orang ya, cerita aja sama dia. Jadi kalau ada yang nanya mana imanmu kalau berdoa, salah satu contohnya ini ya. Gereja apa? Apa? Tahu ya, udah paham ya, Makatam. Kalau ada yang bilang gunung bisa beranjak, Makatam pun bisa beranjak. Tak akan beranjak? Iya bagus, next. Doa masih belum terkabul, ada yang doa belum terkabul? Udah belajar minggu lalu, 3 minggu kita belajar tentang doa, ini minggu keempat. Ini ketiga ya? Ada doanya masih belum terkabul? Aku kemarin ada doa aku gini. Pas nyusun khotbah,
udah tersusun, tinggal masukkan ke komputer, tinggal bikin kayak gini nih PPT-nya. Kepalaku pusing kali, nggak bisa fokus. Buka handphone, buka ini, nonton film, nonton ini, nonton, baca buku, baca ini. Semua aku lakukan di kamar, pusing kepalaku. Terus aku bilang, aduh Tuhan capek kali, nggak bisa fokus aku. Aku pengen jalan lah, aku bilang. Tapi nggak ada kawanku, kayaknya Bobby Cina tau ya. Kayaknya kalau ajak Bobby Cina enak nih. Tapi belum ku chat, belum ku telepon. Turun bentar lah. Tahu apa? Di bawah ada siapa? Koko Bobby yang rambutnya pink. Wah, pas kali loh. Langsung dijawab loh. Akhirnya kami jalan sampai jam 7:30. 7:30 pulang, kususun bentar, baru setengah, langsung dibawa bang keluar. Emang bener-bener pengen fokus. Tahu jam berapa ini selesai semalam untuk nyusun ke dalam mungkin Bang Asmo ngeliat aku buka handphone main Mobile Legends karena aku lihat dia semalam jam 3 pagi. Jam 3 pagi kususun ini selesai. Tenang kali hatiku. Tenang kali. Kalian tahu aku bangun jam 8? Jam 8 aku udah bangun. Semuanya kayak happy aja begitu. Makanya aku lihat mau main Mobile Legends, aku udah selesai pengen main Mobile Legends, aku lihat Bang Asko. Telat nih besok ini aku pikir. Sabar dulu kan belum selesai. Sabar dulu. Belum selesai aku pun. Pasti telat ini. Akhirnya aku matiin karena aku takut dia telat. Kalau aku ajak main pasti telat aku pikir kan. Ya udahlah, matiin, aku tidur. Oh, ternyata nggak telat. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Aku senang loh kalau kalian nggak telat. Iya. Akhirnya ada yang megang. Aduh. Puji Tuhan. Nah, doanya masih belum terkabul. Di ayat itu di Markus tadi ada satu poin yang sering kita lupakan. Coba. No, ke bawah. Iya, Markus 11 ayat 25 dan 26. Itu sering kita lupa. Kita pengen, doaku kok belum terkabul ya. Yang ini kita sering lupa. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Coba Bang Moses, Bang Tuces coba. Markus 11 ayat 25 sama 26. Ini sebenarnya inti salah satu inti ya. Yang kemarin kita udah tahu nggak bertele-tele, jangan munafik, doanya pribadi sama Tuhan karena itu hubungan pribadi. Yang ini coba 25 sama 26. Jika kamu berdiri untuk berdoa, apabila dalam mulut kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 6. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Betul. Yang satu lagi pun ada. Coba buka Matius 6 ayat 14 sampai 15. Itu di depannya. Matius 6 ayat 14. Itu pun tentang hal berdoa juga. Yesus juga yang ngomong. Coba Kapika. Apa jawabannya? Apa? Coba next Bang. Apa? Mengampuni. Kalau doa kita masih belum terkabul, yang pertama harus dilakukan sebenarnya bukan cari di kamar, nyanyi apa terserah. Yang pertama mengampuni. Kita sering di sini jadi saksi mata untuk orang yang kesurupan, orang sakit, orang yang susah diobatin, ya kan? Punya kesaksian semua ya. Yang kita kasih di Kalang lah, yang kita kemana-mana lah, yang kita kemana itu yang Tinggi bilang kesana lagi yang waktu itu naik mobil Kuta Bangun lah, semua udah punya pengalaman kan. Apa? Cuma satu jawabannya kan, dia punya dendam sama orang kan. Ya kan? Semua ikut kan. Ya kan rata-rata ikut kan kemana-mana kan. Cuma satu jawabannya, ampuni orang yang bersalah samamu. Jadi mau doa kayak apapun, mau doa kalian 1 jam, 10 jam, 40 jam, mau kayak Esther kalian doa puasa, mau kayak Daud, mau kayak Tuhan Yesus 40 hari, kok kan gak mengampunin sama aja ternyata. Gak ada gunanya. Karena kalau kalian gak mengampunin, Tuhan pun gak mengampunin kesalahan kalian katanya. Siapa yang punya orang yang benci kali gitu? Oh gak ada? Aku ada sih. Kok gak angkat tangan?
Ada kan semua kan? Ampunin lah. Jadi gak ada gunanya kalau kita marah sama dia, ngomel-ngomel dalam hati, terus kita berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong aku, ya Tuhan, bantu aku, ya Tuhan. Gak ada gunanya ternyata. Gak ada gunanya minggu lalu khotbah itu ternyata kok kita gak mengampunin hari ini. Gak ada gunanya semuanya itu kalau kita gak mengampuni. Susah gak? Susah karena dia sakit kali bikinnya kan. Sakit kali loh bikinnya kita itu. Tapi bisa gak? Bisa. Aku sering ngomong kayak gini, dendam itu kayak kita makan pil bunuh diri untuk kita sendiri. Makan setiap hari, makan setiap hari, makan setiap hari, padahal kita gak butuh. Tapi yang kita dendamin, dia sehat, jalan-jalan, bahagia hidupnya, tidur nyenyak, ngorok. Kita makan terus. Siapa yang duluan mati biasanya? Yang dendam sini. Yang duluan sakit itu biasanya yang dendam. Pasti. Bahkan apa namanya? Dunia kedokteran bilang kalau kita itu nggak punya hati atau pikiran yang sehat, itulah awal mula penyakit. Segala penyakit, semuanya awalnya dari sini sama sini. Kalau nggak connect sini sama sininya, itu awal penyakit. Stroke, nggak usah stroke lah, susah kali. Apa? Hah? Gila, stres. Awalnya semuanya kayak gitu. Tadi pagi siapa yang di rumah ini yang dengar orang teriak-teriak? Nah, itu orang gila yang di depan itu. Iya. Jam 3 pagi aku masih nyusun, siapa di teriak-teriak itu kan? Makanya salah satu gak bisa tidur ya itu tadi. Anakku! Gitu ya, mirip lagi. Iya. Awalnya apa? Mungkin dia dendam sama orang atau dia gak bisa mengampuni sama seseorang ya. Kalau kalian gak mau mengampuni ya, gak aku yang ngomong. Mungkin kita nggak kayak dia, tapi udah pikiran kita hampir sama. Mungkin kita masih waras dikit, tapi pikiran kita sama pikirannya. Ya nggak kita tunjukkan aja, karena kita masih tahu malu aja kan. Tapi kalau perilakunya mungkin berasa sama sih. Orang yang dendam itu perilakunya sama kayak orang stres. Menurutku, bisa aja beda sama kalian, tapi menurutku iya. Karena ketika aku marah sama orang, aku kayak nggak tahu mau mana. Jawabnya cuma satu, mengampuni. Susah. Bisa? Bisa. Udah mengampunin baru berdoa yang kemarin kita pelajari. Dari minggu kemarin, minggu lalu, sampai minggu sekarang dan minggu depan, baru kita bisa ngomongin soal doa ternyata. Kalau tanpa mengampunin, mau sebagus apa, mau kayak apa pidatonya Obama pun kalian berdoa nggak guna. Mau kayak SBY kalian berdoa, mau siapapun kalian, mau banyak pun persembahan kalian ternyata nggak guna. Kalau kalian nggak mengampunin, nggak ada gunanya. Ya. Aku punya kesaksian soal mengampunin, mungkin kalian tahu semua ceritanya di rumah ini. Ada 2 orang terdekat yang benar-benar menurutku orang paling dekat sama aku dulu. Dan 2 ini nggak nyangka, aku benar-benar nggak nyangka kok mereka bakal ninggalin aku sebenarnya. Paham lah ya? Gak usah sebut nama, gak usah sebut orang, yang namanya Depis dan Dona kan gitu ya. Oh iya, maaf. Untuk Davis itu aku gak pernah berpikir kalau dia bakal ninggalin aku, karena aku berpikir dia itu adikku kali. Aku gak punya adik laki-laki. Tuhan, kau bukan adikku, kau anakku. Jadi dia ini aku berpikir dia ini bakalan jadi adikku gitu, kayak adik kandung. Gak pernah berpikir kalau suatu saat dia pasti ninggalin aku. Kalau yang satu lagi aku udah pernah berpikir lah, pernah terlintas. Tapi kalau yang ini aku gak pernah terlintas. Wah gak mungkin lah, udah klop kali gitu. Kemana-mana sama, apa aja kita obrolin. Bahkan yang kotor-kotor pun kita obrolin. Jadi udah klop kali. Jadi di situ aku miss. Biasanya aku gak miss soal orang ninggalin aku. Yang ini aku miss. Aku benar-benar gagal di situ. Jadi semua masalah itu aku dulu aku gak bisa ngampunin. Aku rasa apa sih kok kamu kayak gitu kan sama aku gitu. Padahal banyak loh pengorbanan. Dia satu-satunya orang yang pernah ke kamarku tidur. Saking kurasa udah deketnya. Karena kamarku itu private buatku. Bahkan mamaku pun gak berani. 3 bulan aku di Jakarta mungkin cuma Esa yang bolak-balik kamarku. Itu pun gak mungkin nyampe ke dalam. Dia mungkin lewat aja gitu. Karena kamarku itu private kali. Mungkin kalian yang di rumah gak pernah ke kamarku. Dia pernah. Tidur sama kan. Tidur aja ya, gak ngapa-ngapain. Tidur aja. Ya aku langsung membatasi biar kan gak kemana-mana. Tidur aja.
Jadi sedekat itu sebenarnya. Dan tiba-tiba ada masalah dan ternyata aku bakal berpikir kok aku pikirnya dia bakal support tetap gitu. Ternyata enggak. Dialah orang pertama yang pergi. Wah, gila. Di situ benar-benar gak bisa ngampuni sih. Lama-lama yang akhirnya aku mengampuni ketika sedihnya itu, ketika bapaknya meninggal. Yang aku ajak mama, udahlah kita ke sana. Di situlah aku baru bisa, ya udahlah. Tahu nggak, setiap malam kita kayak, kok bisa? Aku pernah berpikir gini, nggak ada gunanya untuk berbuat baik sama orang. Ternyata kalau kita berbuat baik sama orang, nggak ada gunanya loh. Dia bakal nyakitin kita. Ngapain? Mending jahat aja. Sama kok bakal ketemu jahat juga. Dulu aku berpikir gitu, aku nggak nyalahkan orangnya, aku nyalahin perbuatan baikku. Lama-lama ternyata baru aku tahu, oh ternyata kita harus berbuat baik. Kadang bisa ketemu orang yang salah aja. Terus aja berbuat baik, ya kadang emang ketemu orang yang salah. Tapi suatu saat kita bakal ketemu orangnya. Dan menurutku sekarang aku udah ketemu orang-orang yang baik buatku. Bahkan dibalasnya lebih. Davis itu Cina loh, cuma satu temanku Cina dulu. Sekarang 2, 4 pun kadang. Bayangkan dibalas Tuhan 4 kali orang Cina loh. Baik lagi semua. Gak ada yang ribet sih. Tapi baik-baik semua. Kalau sekarang aku telepon, kawanku pasti datang yang Cina ini, yakin aku. Aku telepon sekarang, brother, aku susah-susahan, pasti datang ke sini. Walaupun gak membantu ya, tapi seenggaknya dia support di sebelahku. Kalau yang kemarin mungkin gak datang. Mungkin. Itu kekuatan mengampuni. Kalau kita nggak mengampunin, dia di situ-situ aja nggak diganti Tuhan ternyata. Tapi ketika aku mengampunin, kawan Cina aku nambal. Karena sekarang siapa yang mau kalian ampunin? Orang Karo? Orang Cina? Jawa? Yes, ampunin, nambah nanti teman kalian. Apa? Suami kalian? Ampunin. Ya nggak nambah suaminya, jadi baik suaminya. Jangan nambah jadi 2, takut kan? Soal istri kalian, ampunin. Aku tahu pikiran kalian pengen nambah istri, tapi jangan. Yang ini aja susah. Nambah lagi makin susah. Ampunin. Bakal nambah berkatnya. Baru kita bisa berdoa. Mungkin di rumah ini kita berempat ada yang gak kita ampunin. Mungkin diri kita sendiri, mungkin. Makanya kita malas berdoa. Jadi ampunin. Sama pribadi kita pun ampunin lah. Ngomong sama diri kita, ampunin. Ku ampunin kau anakku, bukan anakku, ku ampunin kau diriku, ku ampunin kau Alpin. Banyak mungkin salahmu sama aku, atau aku bersalah sama aku, ampunin aku. Oke? Mengampuni. Coba Bang. Matius 7 ayat 7-11. Setelah kita mengampunin, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Inilah cara doa kita dikabulkan. Bahkan siapa yang punya Alkitab? Coba buka. Judul di atasnya apa Kak Eca? Apa? Hal pengabulan doa. Mungkin di Alkitab cuma ini yang bisa membicarakan tentang dikabulkannya doa kita. Udah dapat semua? Udah dapat? Oh, kalau kabulkan doa cepet kalian ya. Oh. Udah dapat? Coba baca Matius 7 ayat 7. Aku dulu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Ini intinya. Ayat 9 sama ayat 10 sama ayat 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Ayat 11 sama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi? Iya. Nah itu dia. Kalau kita udah mengampunin, udah semuanya aman-aman, doa pasti dikabulkan karena Tuhan tahu yang baik buat kita.
Siapa yang punya bapak dulu? Aku punya bapakku dulu. Punya bapak dulu. Sekarang masih belum. Iya masih belum ya. Janganlah nambah. Itulah. Siapa dulu yang punya bapak? Yang sekarang punya bapak? Ada kan? Kalau kalian minta, pasti dikasih yang baik kan? Kata di situ, kalau Stefan minta donat, kakak kasih ular kan? Iya kan? Gak mungkin kan? Kalau Stefan minta susu mak katanya, gak mungkin kita kasih air panasnya aja kan? Oh ini kayaknya, ini kok minum nah, gak usah susu katanya. Kita yang berdosa aja tahu, kita ngasih yang baik buat anak kita, ini kita yang berdosa nih. Apalagi Tuhan. Ya kan? Kita yang dosanya berlimpah-limpah, harus ditebus di kayu salib, tahu kita ngasih yang baik buat anak kita. Apalagi Tuhan. Pertanyaannya, dekat gak kita sama Bapak kita? Dekat gak kita sama Tuhan kita? Udah mengampunin belum? Cuma 2. Udah mengampunin belum sama dekat gak? Kalau belum dekat gak usah ngomong lah. Gak usah minta-minta lah. Kalau belum mengampunin, gak usah minta-minta lah, gak ada gunanya. Gak usah kalian bilang, Tuhan tambahkan rezekiku, Tuhan obati hatiku, Tuhan, gak usah. Kalau kalian belum mengampunin dan kalian belum dekat sama Tuhan, gak ada gunanya, jujur aja. Tapi kalau kalian mau yang terbaik buat hidup kalian, ampunin yang salah sama kalian, baru cari sama Tuhan. Dekat terus, berdoa terus. Ya, nggak ada gunanya kita gereja gini kok kalian pun masih dendam sama orang-orang kita, bukan kalian aja, kita. Nggak ada gunanya. Mending kita keluar aja dari gereja ini. Santai kita di kamar ya, pivot, kedai kopi bawah. Kalau masih nggak mengampuni, nggak ada gunanya. Kalau masih ada dendam, nggak ada gunanya semua yang kita lakukan hari ini. Kalau misalnya hari Rabu, hari Selasa, Sabtu kita ke gereja bersih-bersih, Minggu nggak ada gunanya. Ini ngomong ke aku juga. Aku pun ikut di sini. Coba next bangku. Nih, semua permohonan, maju bang. Semua permohonan doa kita pasti dikabulkan sama Tuhan, tapi ada syaratnya. Aku lupa nambahin. Yaitu kita harus dekat sama Tuhan dan mengampuni. Itu syaratnya 2 cuma. Baru kita lakukan yang kemarin minggu lalu. Matius 6 ayat 33 ini jadi ayat hafalanku yang benar-benar ku hafal sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya akan ditambahkan padamu. Mungkin ini bakal ayat yang sering kubacakan di khotbah, karena ini bagus sekali menurutku. Kadang kita cari dulu baru kita cari Allah. Makanya gak nambah-nambah apa-apa. Kita gak mau deket sama Tuhan, tapi kita pengennya minta aja terus. Makanya gak nambah apa-apa, malah berkurang. Kita minta terus tapi lupa mengampuni, makanya kurang malam. Coba masih ada gak Pak? Jangan sepele sama. Jadi aku punya, ini terakhir, aku punya, kemarin aku sediain, makanya sampai jam 3 ya, lama. Aku punya di sini, ini isinya ayat tentang doa semua. Ini ada 20 apa 25 ayat. Kita mungkin nggak nyampe ya 25 ya, 20 begini. 13. Nanti ambil satu-satu orang, mungkin dari sekarang lah, ambil aja. Geser Mak. Kebiring, ambil. Itu isinya ayat Alkitab tentang doa semua. Semuanya tentang doa. Udah? Nanti minggu depan itu temanya bersaksi tentang doa kita. Itu mama yang bawa. Dari ayat ini, aku pengennya kalian saksikan kehidupan kalian tentang ayat ini. Bersaksi gitu. Aku kemarin pengennya ini, pengen masuk ke sosial media, aku mau rekam kalian, dapat ayatnya, minimal baca atau kalian punya kesaksian khusus, terserah. Startnya minggu depan. Jadi setiap orang yang dapat ini, semuanya kan dapat nih, semuanya punya ayatnya masing-masing. Baca di rumah, kalau bisa hafal pun boleh. Minggu depan aku bakal rekam kalian satu-satu, baca itu sama kesaksian, semenit aja, 1 menit aja tentang ayat Alkitab ini. Karena temanya minggu depan bersaksi. Oke? Deal ya? Kau udah? Aku pun ikut, aku pun ngambil. Esa udah? Bang, anak-anak pun boleh bang. Grace Eca kan udah bisa baca kan? Mana Eca? Oh ya udah kasih ke mamanya jadi. Eca pun boleh.
Stefan pun boleh kalau mau. Jadi kan dapat semua, baca di rumah, terserah mau, pasti adalah tentang itu, pasti adalah kesaksiannya. Gimana kalian berdoa apa semua. Karena minggu depan temanya bersaksi tentang doa kita. Jadi sesuai sama tema. Baca. Nanti kalau emang aku sih pengennya kalian semua tetap mau gitu, karena lumayan nih 13 konten, lumayan nih. Ya kan, lumayan. Kontennya untuk gereja kita kok, untuk Gigi kok. Jadi kalian baca, kalian bersaksi di depan handphone itu nanti. Semenit aja, nggak usah lama-lama, nggak usah 30 menit, nggak usah kayak khotbahku ini hampir lama kali kan, nggak usah. Oh nggak berasa ya? Nggak usah 40 menit aku ngomong. Itu ya, jadi ya, dilihat semuanya ya. Nggak usah sekarang, nggak usah rajin kali kalian. Nggak usah, di rumah aja. Nanti macam betul. Ya, terima kasih ya. Oke, dilihat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Kami tahu Bapa, doa kami bukan hal yang sepele Bapa. Kami tahu doa kami punya kekuatan Bapa, tapi Kau ingatkan kami kalau walaupun kami berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa mengampuni orang atau tanpa dekat denganmu Bapa, ternyata tidak ada gunanya Bapa. Kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami supaya kami pun yang bersalah ini diampunin Bapa. Ajarin kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah Tuhan. Lepaskan dendam ini dari hati kami supaya kami bisa hidup lebih bebas lagi, lebih indah lagi hidup kami bersama-Mu Tuhan. Doakan kami Bapa, kuatkan kami untuk bisa mengampuni Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Doakan juga orang yang kami menyakiti Bapa. Kalian doakan kami semua Bapa supaya kami bisa mengampuni Bapa. Supaya doa-doa kami terkabul, apapun yang kami inginkan terkabul Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, semua kita diberkati, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cara berdoa, bagaimana supaya doa kita terkabul. Yang terpenting dalam hidup kita, dengan yakin dan dekat dengan Tuhan, dan kita harus beriman kepada Tuhan, amin. Kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom. Pengumuman kita minggu ini, persembahan minggu lalu 135.000, pemain musik 20.000, jumlah 115.000. Persembahan komsel di rumah Bulang Eca 52.000, dihadiri 14 jiwa. Komsel hari Selasa di tanggal 21 di rumah keluarga Bapak Stefan. Seperti biasa kita mulai jam 7:30 malam. Itu aja pengumuman kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku.
mengingatkan kami untuk tetap berdoa dan meminta apa saja kepadamu saat kami dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan, yang membangun kami, yang menasihati kami supaya kami lebih lagi membangun mesbah dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak kami Alvin Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan, Kau pakai dia dan mengurapan daripada surga turun atas hidupnya. Engkau memberkati kuliahnya ya Bapa. Engkau memberkati masa depannya yang ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati jodohnya Tuhan. Engkau memberkati usahanya. Engkau memberkati rencananya ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati hidup kami. Kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya masalah Kau beri jalan keluar ya Bapa. Ingatkan mereka bahwa Engkau Allah yang setia selalu memberkati hidup mereka. Berkati keluarga-keluarga kami yang tidak dapat hari ini hadir Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi keluarga kami yang hadir di tempat ini. Kau berkati kami Tuhan, setiap keluarga demi keluarga diberkati, dipulihkan ya Bapa, dan diberkati apapun yang kami kerjakan, diberkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Kami mau berdoa di seluruh Indonesia, ada gereja Injili Kasih Indonesia diberkati. Tuhan, Kau yang memberkati para hamba-Mu ya Bapa, dan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia diberkati. Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu diberkati ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu dicukupkan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia, berkati Sumatera Utara, berkati Tanah Karo ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tanah Karo yang kami diami diberkati ya Tuhan. Berkati Bapak, berkati Ibu Bupati kami dan beserta dengan wakilnya. Tuhan, rencana kami untuk memilih pemimpin kami Tuhan Yesus, untuk kedepannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Tanah Karo, diberkati ya Bapa. Boleh mereka takut akan Engkau. Diberkatilah lurah kami di Laut Cimba Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarganya. Boleh dia lurah kami semakin hari semakin takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, gereja-Mu ada di tengah-tengah Laut Cimba. Jadikan gereja-Mu menjadi berkat untuk sekitar daerah-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah hidup kami, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Berkatilah di sekitar ini, anak-anak muda, keluarga-keluarga, semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, ajari kami menghitung hari-hari kami semua, sehingga kami memperoleh hidup yang bijaksana dan tahu akan apa yang kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Berkati para pemusik kami Tuhan, berkati Bapak Stephen, berkati Esa, berkati Alvin, berkati Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dan belum bisa melayani. Berikan kami talenta yang berkenan kepadamu, dan kami memelihara talenta kami dan dipakai lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan memberi 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda kami diberkati. Apapun pekerjaan jemaat-Mu, buatlah kami berhasil, beruntung ya Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, kami merasakan berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau saja yang selalu memberkati kami. Engkau saja yang selalu kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pulang dari tempat ini, kita akan menerima berkat yang luar biasa daripada surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera mulai hari